Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam serial kajian kita setiap malam Kamis, ya, yang insya Allah taala pada malam yang berbarokah ini kita akan memulai kajian kitab baru, ya, yang sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang hadis-hadis seputar anak. Pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah ta'ala kita akan memulai kajian dengan kitab yang baru, yaitu Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin, 40 hadis seputar tauhid ibadah. Sebagaimana kita tahu bersama ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tauhid, ya, adalah hal yang paling pokok. Ya, tauhid adalah pondasi dasar. Tauhid adalah tujuan utama kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusannya, para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyampaikan beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan hindarilah, jauhilah oleh kalian taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Oleh karenanya kewajiban bagi kita setiap muslim dan muslimah untuk mencurahkan segenap waktu kita, tenaga kita, ya, harta kita untuk mempelajari tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Kata Allah Subhanahu wa taala, pelajarilah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ini perintah Allah kepada nabinya, dan perintah Allah kepada nabinya adalah perintah juga untuk kita. Ya, kalau Nabi Muhammad saja dianjurkan untuk mengetahui dan mempelajari tentang kalimat tauhid la ilaha illallah, lantas bagaimana dengan kita? Maka wajib bagi kita untuk mempelajari tauhid, ya, mengkaji tentang tauhid, dan tidak boleh bagi kita untuk bosan belajar tauhid, ya, karena ini adalah kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ini adalah penentu nasib kita di akhirat kelak, apakah kita akan di surga ataukah kita akan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaknya bagi kita, ya, sekali lagi, ya, pertama terus bersemangat dalam belajar ilmu agama, terkhusus tentang masalah tauhid. Tidak boleh bagi kita bosan-bosan, ya, karena ini adalah nikmat yang paling besar kalau seorang itu diberi anugerah tentang nikmat tauhid. Ya, difahamkan tentang tauhid. Sebagaimana kata Sufyan ibnu Uyainah, tidaklah Allah memberikan nikmat yang lebih besar, ya, kepada seorang hamba daripada nikmat dipahamkan tentang tauhid. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, ya, diberi keistiqomahan di atas tauhid, ya, agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Ya, istiqomah ini penting karena Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balik hati. Perbanyak doa, ya. Kita tidak boleh merasa aman, ya. Jangan merasa kokoh, kuat tauhid kita, tidak. Hendaknya bagi kita untuk senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, memohon, ya, keistiqomahan dari Allah Subhanahu
wa taala. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, insyaallah taala kita akan mengkaji kitab Al-Arba'in fi Huquqi Rabbil Alamin, 40 hadis ya tentang tauhid ibadah, di mana kita akan membaca hadisnya, kemudian kita akan menjelaskan beberapa kandungan dari hadis tersebut. Ya, ini juga menunjukkan kepada kita betapa perhatiannya dan semangatnya Nabi Muhammad SAW dalam menjelaskan tauhid kepada umatnya. Ya, jangankan masalah tauhid, masalah buang hajat aja dibahas oleh Nabi SAW. Apalagi masalah tauhid yang merupakan pokok, ya, inti dari agama Islam yang mulia ini. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, an Mu'adzin radhiyallahu an, dari sahabat Mu'adz, yakni Mu'adz bin Jabal. Ya, salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pernah mengatakan, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Ya, kalau Nabi SAW mencintainya, maka ini suatu keistimewaan bagi Mu'adz. Qala kuntu ridfan Nabi SAW ala khimarin yuqalu lahu Ufair. Saya pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas khimar, keledai. Ya, keledai tersebut dinamai dengan Ufair. Ya, ini juga menunjukkan kepada kita faedah, yaitu keutamaan sahabat Mu'adz, di mana beliau dibonceng oleh Nabi SAW, menunjukkan dekatnya beliau dengan Nabi. Menarik, Al-Imam Ibnu Mandah punya sebuah buku judulnya Kitabu Ardafin Nabi, kitab tentang sahabat-sahabat yang pernah dibonceng oleh Nabi. Ya, Masya Allah, ada sekitar 30-an sahabat itu disebutkan termasuk yang pernah dibonceng oleh Nabi. Itu juga menunjukkan kepada kita betapa tawadhu'nya Nabi SAW. Ya, walaupun beliau seorang Nabi, beliau tidak sombong untuk membonceng sahabat-sahabatnya. Dan itu juga menunjukkan kepada kita bolehnya menaiki di atas kendaraan, bahkan boncengan, asalkan kendaraannya tersebut kuat, ya tidak menyiksa. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ya, saat membonceng Mu'adz, ini menunjukkan kepada kita bahwa memberi nasihat, memberikan ilmu itu bisa kapan saja, di mana saja, termasuk ketika kita membonceng teman kita, anak kita, istri kita. Sampaikan ilmu, ya, sampaikan ilmu. Nabi SAW sering ketika membonceng sahabatnya, seperti dalam hadis Mu'adz bin Jabal ini, ketika beliau juga membonceng Ibnu Abbas, ya, beliau nasihatin. Jadi menasehati itu nggak mesti seperti seorang ustadz ketika harus di masjid, ya, suruh duduk semuanya, innal hamdalillah nahmaduhu, nggak mesti. Ketika seorang ya membonceng, dia memberikan nasihat, ya, itu juga termasuk bagian dari pendidikan, ya, dakwah, ilmu yang sangat dianjurkan bagi kita. Bahkan seringkali yang santai-santai seperti itu malah nyantol, ya, malah meresap. Jadi Nabi SAW betul-betul memanfaatkan, ya, kesempatan membonceng para sahabatnya untuk menyampaikan ilmu. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, dipanggil, ya, agar perhatian dengan apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW. Hal tadri haqqallahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah? Tahukah kamu, wahai Mu'adz, apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Diberi pertanyaan. Dan ini pertanyaan untuk memancing semangat, ya, agar betul-betul Mu'adz memperhatikan apa yang akan disampaikan. Maka ini salah satu faedahnya adalah hendaknya bagi seorang ustadz, ya, ketika dia akan menyampaikan ilmu, ya, bisa dengan memancing pertanyaan-pertanyaan, ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan agar yang jamaahnya memperhatikan, ya, dengan apa yang akan disampaikan. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jadi Mu'adz bin Jabal
Ketika ditanya dan beliau tidak tahu jawabannya, maka beliau terus terang, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Aku nggak tahu jawabannya. Ini faedah penting bagi kita. Kalau kita ditanya suatu permasalahan dan kita nggak tahu jawabannya, jangan bonek, jangan bondo nekat, ngawur, fatwa tanpa ilmu, jangan. Ya, jangan asal-asalan. Karena semua apa yang kita katakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu berfatwa tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini faedah penting. Kalau kita ditanya dan kita tidak tahu jawabannya, katakan Allahu a'lam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Mu'adz tidak tahu jawabannya, Nabi menyampaikan jawabannya. Ya, sebagai ilmu. Fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah kepada hambanya, yaitu agar hamba itu beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, menyerahkan semua bentuk ibadah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini tauhid. Wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, dengan apapun. Ya, syai'an di situ nakirah. Ya, jatuh setelah nafi. Ya, jatuh setelah nafi, dan qaidah mengatakan an-nakiratu fi siyakin nafi ya tu'til umum. Isim nakirah jatuh dalam siyak nafi, maka itu menunjukkan umum. Artinya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun dan apapun. Baik itu nabi, baik itu wali, baik itu kuburan, jin, malaikat dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatu pun ya selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala ya agar Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mereka mentauhidkan Allah, kalau mereka ya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji untuk tidak menyiksa hamba-hambanya yang bertauhid, hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fakultu ya Rasulullah afala ubassiru bihin nas. Ya, kata Mu'adz, wahai Rasulullah, bolehkah aku memberi kabar gembira kepada manusia dengan hadis ini? Qala la tubasyirhum fayattaqilu. Kata Nabi, jangan. Ya, khawatirnya nanti mereka bergantung, ya, yang penting tauhid, ya dosa enggak apa-apa, ya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, maka Nabi melarang Mu'adz bin Jabal. Tapi Mu'adz bin Jabal sebelum meninggal dunia karena khawatir terancam ya dengan ancaman menyembunyikan ilmu, maka beliau menyampaikan hadis yang mulia ini. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak faedahnya ya. Sebagian tadi sudah kita sampaikan ya. Di antaranya yang paling inti, hadis ini menunjukkan kepada kita kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting dari hadis ini. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban. Ya. Makanya tauhid ini masalah yang sangat urgen sekali, masalah yang sangat penting sekali. Ya. Karena kita memang diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Ini hak Allah Subhanahu wa taala yang paling spesial. Hak Allah yang paling utama dan paling berharga adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid berdasarkan penelitian para ulama ya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang memberikan rizki, hanya Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb artinya yang
menciptakan, yang merajai, yang mengatur alam semesta ini. Ya, siapapun yang mengatakan bahwasanya ada yang menciptakan selain Allah, maka berarti dia telah berbuat syirik. Ya, barang siapa yang mengakui, menyatakan bahwasanya ada yang memberi rezeki selain Allah SWT, berarti dia telah berbuat syirik. Ya. Nah, kalau ada yang mengatakan ada yang mengatur alam semesta ini selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Nah, yang kedua, tauhid yang kedua adalah tauhid ibadah. Ya, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Ya, ini bedanya. Kalau tauhid rububiyah yang pertama itu adalah tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki. Ya. Tapi kalau tauhid uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Kita meyakini, ya, kita menyerahkan sebagai seorang hamba, kita serahkan doa kita hanya kepada Allah. Kita tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Inilah tauhid yang paling inti, yang menjadi polemik pertikaian antara Nabi dengan umatnya. Ya. Nah, adapun tauhid rububiyah tidak. Tauhid rububiyah itu fitrah. Makanya, ya, siapa yang meyakini tauhid rububiyah itu belum memasukkan dirinya kepada agama Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka menetapkan tauhid rububiyah, tapi mereka tidak menetapkan tauhid uluhiyah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, ya, pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak ada yang mengingkari tauhid rububiyah kecuali orang yang sombong seperti Firaun. Ya. Nah, adapun tauhid uluhiyah, ya ini yang menjadi pertikaian antara Nabi dengan para kaumnya, ya, itu dalam tauhid uluhiyah, ya. Makanya kita kalau cuma bahas tauhid rububiyah biasanya nggak ada masalah tuh. Tapi kalau sudah bahas tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, nih banyak orang-orang yang tersinggung, banyak orang-orang yang komplain, ya, mengatakan ini dan mengatakan itu terhadap dakwah ini. Ya. Yang ketiga, tauhid yang ketiga adalah tauhid, ya, asma was sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Menetapkan nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an dan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Ya, sebagaimana Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini bantahan kepada orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, seperti mengatakan tangannya Allah sama seperti tanganku, turunnya Allah seperti turunnya khotib dari mimbar. Ini namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Yang kedua adalah wa huwas samiul basir, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, tapi pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti makhluknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pembagian tentang tauhid, ya. Dan pembagian tauhid ini bukan perkara yang bid'ah seperti anggapan sebagian kalangan. Ya, bahwa pembagian tauhid menjadi 3 ini pembagian bid'ah buatan Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab, ini buatan Wahabi, ya. Apalagi ada sebagian yang mengatakan ini seperti trinitas, naudzubillah min dzalik. Ya, pembagian para ulama
tauhid menjadi 3 ini adalah pembagian yang bitatabbu'i wal istiqra, berdasarkan penelitian, pengkajian terhadap dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Para ulama meneliti Al-Quran dan Sunnah, ternyata tauhid tidak lepas dari 3 macam ini. Ya, nah, bahkan beberapa ayat di dalam Al-Quran itu ada yang 1 ayat tapi mengandung 3 macam jenis tauhid ini. Ya, seperti dalam surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan antara keduanya. Rabb tadi pencipta, memberi rezeki, pengatur, berarti ini tauhid rububiyah. Fa'budhu wastabir li ibadatih. Beribadalah kepada Allah dan sabarlah. Beribadah kepada Allah saja. Ini tauhid uluhiyah. Ya, tauhid ibadah. Hal ta'lamu lahu samiyya. Adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, jelas tidak ada ya. Jelas tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tauhidul asma wa sifat, karena tauhidul asma wa sifat adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan hadis tanpa menyerupakannya dengan makhluk, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari hadis ini adalah menjelaskan kepada kita tentang hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Ya, yaitu kewajiban bagi hamba menyerahkan semua jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau, bukan kepada yang lain. Ini kalau kita cermati ya, dalam kalimat iyyaka na'budu itu, iyyaka itu maf'ul bih. Ya, objek. Dalam bahasa Arab, objek itu ya mestinya terakhir setelah subjek. Ya, tapi di dalam ayat ini justru objeknya didahulukan. Dan itu hukumnya wajib. Ya, kata para ulama fungsinya adalah lil hasr, untuk pembatasan. Ya, pembatasan. Artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan kepada yang lain, bukan kepada wali, bukan kepada nabi, ya, bukan kepada kuburan, ya, bukan kepada jin, bukan kepada malaikat, tapi hanya kepada Engkau saja. Ini pembatasan. Makanya ya, hadis ini hadis yang sangat penting untuk kita perhatikan agar kita faham tentang hak Allah kepada kita semuanya. Ya, maka wajib bagi kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hak yang paling utama, hak yang paling ya pertama yang harus kita laksanakan. Jangan sampai kita menunaikan hak orang tua, hak tetangga, hak teman, hak istri, hak anak, tapi hak Allah kita lupakan. Ya. Nah, yang kedua, hadis yang kedua, an Ubadah ibni Samit radhiyallahu an, dari sahabat Ubadah ibnu Samit, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang bersaksi, berikrar, meyakini ya dengan jujur apa yang dia ucapkan dengan lisannya sesuai dengan apa yang dia yakini dalam hatinya. Ya. Makanya yang namanya syahadat itu harus didasari dengan ilmu dan didasari dengan keyakinan. Ya. Kalau orang bersaksi tapi tidak mengilmui, nah ini saksi yang palsu. Ya. Demikian juga harus yakin, nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh, harus mantap. Demikian juga ketika seorang itu bersaksi tentang la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maka ya kita harus betul-betul mengilmui apa yang kita saksikan dan betul-betul yakin, tidak ada keraguan. Barang siapa yang bersaksi, baik laki-laki maupun perempuan,
an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Ini kalimat tauhid. La ilaha illallah. Ini kunci surga. Ya. Nah, ini Nabi SAW pernah mengatakan, man laki Allah, ya, wa huwa man mata, ya, wa huwa yashhadu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia dan dia bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi oleh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, maka dia akan masuk surga. La ilaha illallah ini kalimat tauhid yang memiliki dua rukun. Rukun yang pertama, la ilaha, ini nafi, ya, peniadaan, yakni kita tiadakan, ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita buang siapapun dia, kita buang. Kita tiadakan. Illallah, ini isbat, kita tetapkan hanya Allah saja. Setelah kita buang semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, baru kita tetapkan, ya, peribadatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wahdahu la syarikalah, ya. Ini taukid, ya. Hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam nama dan sifat-sifatnya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad, ya, hambanya dan rasulnya. Ini juga syahadat. Kita wajib bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW adalah abduhu, hambanya. Ya, hambanya. Bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba berarti kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW, memposisikan Nabi Muhammad, mengkultuskan Nabi Muhammad di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini enggak boleh. Ya. Kemudian wa rasuluhu, dan rasulnya. Jadi Nabi Muhammad adalah hamba supaya kita tidak berlebih-lebihan, wa rasuluhu, dan rasulnya supaya kita tidak merendahkan Nabi Muhammad. Oleh karena sikap kita kepada Nabi Muhammad itu tengah-tengah. Tidak berlebih-lebihan, ya, seperti mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah mengetahui ilmu gaib, seperti mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, ya, memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Ini berlebihan kepada Nabi Muhammad yang dilarang oleh Nabi Muhammad sendiri. La tuturuni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Kata Nabi SAW, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Isa bin Maryam. Gak boleh kita berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad. Sebagaimana gak boleh juga kita merendahkan Nabi Muhammad, karena beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang diutus, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita rendahkan, jangan kita dustakan, jangan kita lecehkan. Ya, seperti orang-orang Yahudi yang melecehkan Nabi Muhammad, seperti orang-orang munafik. Ya. Dan percayalah, siapapun yang mencela Nabi Muhammad, siapapun yang merendahkan Nabi Muhammad, maka Allah akan menghinakan dia sehina-hinanya. Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya siapapun yang mencelamu, dialah yang akan hancur binasa. Jadi siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa bin Maryam, maksudnya Abdullah, beliau adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan dan bukan Tuhan. Allah menegaskan hal ini dalam banyak Al-Quran. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari yang tiga. Ya.
Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ya, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawati wal ardu yatafattarna min wa tanshaqqul ard wa tahirrul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Sungguh kalian telah berbuat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hampir saja ya langit retak dan bumi pecah. Ya, gara-gara ucapan mereka bahwa Allah punya anak. Tidak mungkin Allah itu punya anak. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang menuhankan Nabi Isa, meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan atau anak Tuhan. Ya. Wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad adalah rasulnya. Ya, dan bahwasanya Isa adalah hamba dan rasulnya. Hamba ini bantahan kepada orang-orang Nasrani ya yang mengkultuskan Isa bin Maryam, menuhankan ya. Wa rasuluhu, dan rasulnya ini bantahan kepada orang-orang Yahudi ya yang melecehkan Isa bin Maryam, merendahkan ya, sehingga mengatakan bahwasanya dia adalah anak pezina ya. Naudzubillah min dzalik. Kita bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Dan beliau adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Dan Nabi Isa itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Maryam dan ruh darinya. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Isa alaihi salam itu dengan kalimat kun ya fayakun. Jadilah maka jadi. Dia tanpa ayah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya permisalan Isa bin Maryam itu seperti Adam. Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah, lalu Allah mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadinya. Demikian juga Nabi Isa alaihi salam, tidak ada yang mustahil. Ya, kalau Allah mampu menciptakan Adam tanpa bapak dan tanpa ibu, apalagi menciptakan Nabi Isa. Sudah ada ibunya, ya, hanya tidak ada bapaknya. Ya, enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah berkehendak. Ya, enggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal jannatu haq. Ya, kita bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya. Ya, Ahlussunnah meyakini bahwasanya surga ya itu sudah ada dan sudah tercipta sekarang ini. Ya. Disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya, dan surga itu kekal, tidak fana. Wan naru haq, dan neraka itu benar adanya. Kita harus percaya, dan ini termasuk iman kepada hari akhir. Termasuk bagian dari iman kepada hari akhir, kita percaya dengan adanya surga dan neraka. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ya ke surga sesuai dengan kadar amalnya. Maksudnya siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan ya yang diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, tidak ada sekutu baginya. Dia juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebihan dan tidak merendahkan Nabi Muhammad. Dia juga bersaksi bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, tidak berlebihan dan tidak merendahkan Nabi Isa. Ya, dan dia bersaksi bahwasanya surga itu benar adanya, neraka itu benar adanya.
maka ganjarannya Allah akan memasukkan dia ke surga, ya, sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Yang pertama tentang pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, pentingnya kalimat tauhid la ilaha illallah, di mana siapa yang mentauhidkan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang serupa yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke surga. Makanya penting bagi kita untuk memahami makna kalimat tauhid ini dengan benar. Dan makna kalimat tauhid dengan benar adalah la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan-sesembahan yang batil, sesembahan-sesembahan yang tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Siapapun dia, apapun dia, tidak berhak untuk diibadahi, ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ya, kita juga wajib bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya. Tidak boleh bagi kita berlebihan kepada Nabi Muhammad, sebagaimana kita juga tidak boleh berlebihan kepada Nabi Isa, ya, sehingga menuhankan atau mengatakan dia adalah anak Tuhan, ya, enggak boleh. Sikap kita kepada para nabi sama, ya, tidak berlebihan dan tidak merendahkan. Jangan berlebihan seperti orang-orang Nasrani dan jangan kurang ajar seperti orang-orang Yahudi. Dan di antara faedah juga dari hadis yang mulia ini, ya, bahwasanya surga dan neraka itu benar adanya. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa surga itu hak dan neraka itu hak. Allah siapkan, ya, masing-masing. Surga disiapkan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan neraka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dua hadis yang bisa kita pelajari pada malam yang berbarokah ini. Mudah-mudahan, ya, dengan kita mempelajari hadis-hadis, ya, seputar tauhid, Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan tauhid kita, ya, dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, ya, di atas tauhid, ya. Jangan lupa tadi pesan kami, ya, satu, terus bersemangat, ya, untuk mempelajari tauhid, jangan bosan-bosan belajar tauhid. Dan yang kedua adalah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi keistiqomahan, ketegaran, kekokohan, ya, di atas tauhid sampai maut menjemput kita. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.